Seperti penutupan episode 1 di mana terlihat Han Song-on yang mengarahkan panah kepada Pangeran Li Huan. Ternyata ia hanya memanah seekor burung elang yang lewat di atas Pangeran Li Huan. Bukan Han Song-on yang memanah Pangeran Li Huan, tetapi ada orang lain yang memang berniat memanah Pangeran Li Huan. Dan arah panah tersebut datang dari tempat Min Jae bersembunyi. Bagaimana kelanjutan alur cerita di episode 2? Langsung saja kita bahas. Refleks Min Jae berlari dan Pangeran Li Huan pun mengejarnya karena ia berasumsi bahwa Min Jae yang berusaha memanahnya. Min Jae pun tertangkap oleh pangeran dan dia membela diri bahwa bukan dirinya yang mencoba memanah pangeran. Dan ia pun mengaku datang ke sana untuk menemui pangeran karena surat rahasia yang dikirim oleh Pangeran Li Huan. Tentu saja pangeran tidak langsung mempercayai ucapan Min Jae, tetapi minimal pangeran sudah mengetahui bahwa orang itu adalah Min Jae, bukan seorang laki-laki. Singkat cerita, pangeran memerintahkan pengawal pribadinya, Taegang, untuk membawa Min Jae ke barak pangeran. Di barak, semua orang bergembira karena Pangeran Li Huan berhasil menangkap hewan-hewan kecuali si menteri kanan yang merasa kesal karena tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Dengan pangeran berhasil menangkap hewan-hewan tersebut, itu artinya tangan kanan pangeran baik-baik saja. Setelah Pangeran Li Huan sampai di barak, ia menuliskan doa yang sesuai. Sebelum menuliskan doa, pangeran mencuci tangannya terlebih dahulu. Di saat pangeran menulis doa, tiba-tiba ada darah yang jatuh dari tangan Pangeran Li Huan. Pangeran terkejut, begitu pula semua orang di sana kecuali Min Jae. Ia terlihat tenang dan seperti mengamati apa yang terjadi sembari berpikir. Sontak pangeran berpikir apakah orang-orang seperti menteri kanan dan kiri yang mencoba untuk memperdayanya selama ini. Di dalam barak Pangeran Li Huan, Min Jae diinterogasi oleh pangeran dan bahkan menyuruh Min Jae untuk pergi dengan tenang jika tidak mau memperbesar masalah. Min Jae tetap bersikeras meyakinkan pangeran bahwa semua bukan perbuatannya. Alhasil, Min Jae dibawa oleh pengawal pangeran ke istana dengan diikat. Tepatnya, Min Jae dikurung di dalam gudang di istana. Di sini, Pangeran Li Huan mengingat perkataan Min Jae yang datang karena surat rahasia darinya. Ia mengingat 20 hari yang lalu bahwa ia telah membakar surat-surat yang ia tulis. Sementara itu, di sisi lain Min Jae berusaha melepaskan ikatannya menggunakan pisau yang ia bawa. Sebelum ikatannya benar-benar lepas, pangeran datang mengunjunginya bersama pengawalnya, Taegang. Di sini, pangeran dan Min Jae terlibat dalam perdebatan mengenai surat rahasia pangeran. Pangeran Li Huan tidak mempercayai bahwa Min Jae mengetahui isi surat tersebut. Sampai Min Jae mengucapkan isi dari surat tersebut ke pangeran. Pangeran Li Huan yang kesal meraih kerah baju Min Jae dan menyudutkannya. Wajah pangeran terheran saat mendengar Min Jae mengucapkan isi surat tersebut. Di sini, Pangeran Li Huan mengaku tidak membunuh saudaranya, putra mahkota sebelum dirinya. Pangeran berkata bahwa dia tidak pernah memberi saudaranya buah persik seperti yang dirumorkan. Ia bahkan sangat mengagumi kakaknya dan tidak ingin merebut posisinya sebagai putra mahkota. Di sini, Min Jae memberitahu Pangeran Li Huan bahwa orang yang sebenarnya ingin ia untuk membantu memecahkan kasus kutukan misterius itu adalah Min Jae, bukan kakaknya yang telah meninggal. Min Jae juga memberitahu bahwa yang memecahkan semua kasus di Kaesong itu adalah dirinya. Pangeran masih menyangkal tidak percaya di sini. Min Jae meminta kepada pangeran untuk memberinya kesempatan untuk memecahkan masalah tentang surat kutukan misterius itu. Dia juga memberitahu bahwa yang terjadi di upacara saat Pangeran Li Huan menulis surat itu adalah sebuah trik manusia, bukan perbuatan hantu. Min Jae berkata kalau lumut dan air tawas dicampurkan, cairannya cenderung menjadi merah. Itu sebabnya saat pangeran menuliskan doa keluar cairan seperti darah. Min Jae juga memberitahu pangeran bahwa itu adalah teknik umum yang digunakan syaman di rumah-rumah pribadi untuk mengeruk kekayaan. Di sini pangeran sudah mulai sedikit mempercayai ucapan Min Jae.
Di sisi lain, pelayan setia Min Jae-yi, Garam, berpakaian seperti laki-laki untuk belajar tentang penyebab kematian hanya dari melihat mayatnya dari Myung-jin, pria sedikit gila yang ia temui saat merobek-robek selebaran gambar wajah nonanya Min Jae-yi. Garam ingin membatalkan niatnya untuk belajar dari Myung-jin setelah mengetahui tingkah lakunya yang memang sedikit gila itu. Tetapi Myung-jin memaksanya untuk menjadi murid magangnya. Singkat cerita, Garam pun menjadi murid magang dari Myung-jin. Sementara itu, Pangeran Lihwan membuktikan ucapan Min Jae-yi tentang lumut dan air tawas yang dicampurkan itu di depan raja dan seluruh Perdana Menteri. Ia dapat membuktikan bahwa ucapan Min Jae-yi benar. Di waktu yang lain, Pangeran bertanya kepada pengawalnya, Taegang, apakah Min Jae-yi mendapatkan makanan dan menanyakan keadaannya. Di sini, Pangeran sudah mulai mengkhawatirkan keadaan Min Jae-yi dan bahkan Pangeran Lihwan pun memarahi pengawalnya. Di sisi lain, penasihat negara kiri sedang membahas perihal raja. Ternyata ibu raja adalah seorang budak. Oleh karena itu, ia memanfaatkan penasihat negara kanan dan keluarganya untuk memperkuat kerajaannya. Raja menikahi Permaisuri karena ia adalah keponakan dari penasihat negara kanan yang ingin menjatuhkan posisi Pangeran Lihwan. Sementara itu, Myung-jin mengajak Garam untuk berjalan-jalan di pasar. Garam kebingungan tentang tingkah laku dari gurunya tersebut yang sedikit gila. Tetapi ternyata Myung-jin sudah banyak membantu orang-orang di pasar menyembuhkan penyakit mereka. Myung-jin juga mengajak Garam ke ruangan penelitiannya yang dipenuhi oleh jenis obat-obatan. Garam terpesona dengan isi ruangan tersebut. Garam juga menemukan selebaran wajah nonanya Min Jae-yi. Ternyata Myung-jin menyukai nonanya tersebut. Pangeran Lihwan mengunjungi Min Jae-yi dan memberikannya benda untuk bisa keluar dari istana dan menyuruhnya pergi ke kantor inspektur kerajaan atau kantor Hakim Gesong untuk membuktikan sendiri dirinya tidak bersalah. Di sini Min Jae-yi mengumpat pangeran dan menyalahkan pangeran atas kematian keluarganya. Min Jae-yi juga meluapkan kesedihan yang ia rasakan setelah kehilangan keluarganya. Min Jae-yi memilih mati melawan pangeran di sini atau keluar untuk membuktikan dirinya tidak bersalah karena ia sudah menjadi buronan. Min Jae-yi putus asa karena pangeran tidak berniat untuk membantunya dan ia berteriak dari dalam ruangan. Episode 2 pun ditutup dengan pangeran yang membungkam mulut Min Jae-yi. Sekian rangkuman alur cerita dari drama Our Blooming Youth episode 2. Jangan lupa support Mimin dengan cara like videonya, comment, share, dan subscribe ya guys, supaya Mimin lebih semangat lagi buat video selanjutnya. Thanks for watching, see you on the next video.